Maka apabila kami turunkan air hujan, maka bumi itu ihtazat, bergerak, goncang, warobat, dan berkembang. Hidup. Wa ambatat min kulli zaujin bahij, dan menumbuhkan tumbuhan yang elok. Diserupakan oleh Allah dengan hati umat manusia yang kering. Begitu disirami dengan Al-Quran, apa yang akan terjadi? Akarnya akan kuat menghunjam, bijinya akan tumbuh, lalu pohonnya akan meninggi, dan pada akhirnya pohon tadi akan menghasilkan dengan disiram oleh wahyu Al-Quran, akidahnya menjadi kuat, ibadahnya jadi meningkat, akhlaknya menjadi hebat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu wa wala. As'aluka Allahumma al-ijabah ala hadhihi niyyah al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil Salah satu kebiasaan yang terjadi pada pengajian rutin itu adalah materi-materi yang terkadang sudah pernah disampaikan lagi. Dan salah satu ciri dari kehebatan Al-Quran itu adalah la yakhliqu bikasratir rad min kasratir rad. Dia tidak akan usang karena dibaca berulang-ulang. Artinya apabila ada orang membaca atau membahas Al-Quran, ayatnya sama, tapi berulang kali judulnya itu melulu, yang dibahas ayat itu melulu, jangan buruk sangka dulu, karena biasanya pasti ada yang baru. Itu adalah salah satu kehebatan Al-Quran. Sehingga berulang kali satu ayat dibahas, biasanya itu adalah melengkapi dari bahasan yang lalu tentang ayat yang sama. Baik, hari ini kita akan membaca salah satu ayat Al-Quran di dalam surah Al-Baqarah ayat 3. Ini termasuk di antara ayat yang saya sebutkan tadi, yang sudah bolak-balik kita baca dan kita bahas. Tujuannya barangkali ada yang waktu ngaji pertama dulu itu tidur, nah sekarang ya diperkenalkan. Atau pada waktu pembahasan pertama itu lupa, sekarang diingatkan. Atau waktu pembahasan pertama kita belum memahami, sedikit demi sedikit kita akan merubah ketidakfahaman tadi menjadi ketidakmengertian. Nah, itu juga. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.
وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan jika kamu meragukan Al-Quran yang kami turunkan kepada hamba kami Muhammad, maka buatlah satu surah semisal dengannya dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang benar. Shadaqallahul azim. Kalau membaca ayat di muka umum sering merem karena dari pengalaman musabaqah tahfidzul Quran dan tafsirul Quran dulu. Jadi kalau lagi musabaqah tahfidzul Quran, kan di depan kita dewan juri tuh. Di depannya ada lampu. Kalau salah tet. Saya merem aja deh biar nggak ngeliat. Jadi lampu tuh kayak teror gitu. Hanya kalau baca merem. Ayat ini diletakkan oleh Allah setelah Allah berfirman pada ayat 22 bahwa Dia menurunkan air hujan dari langit ke bumi, yang dengan air hujan itu kemudian Allah mengeluarkan buah-buahan sebagai rizki bagi umat manusia. Dalam istilah ilmu tafsir itu ada yang disebut dengan munasabatul ayat waswar, korelasi hubungan antara satu ayat dengan ayat yang lain atau satu surat dengan surat yang lainnya. Ilmu ini saja menjamin bahwa urutan ayat Al-Quran, urutan surat Al-Quran pasti benar. Dan kalau ada yang coba-coba menukar, pasti ketahuan dengan ilmu ini. Jadi ini ilmu deteksi. Ketahuan. Seperti orang yang bengkel mobil. Walaupun diadul-adul, suruh masang dia tahu. Ketika ada yang keliru masang, tahu dia. Bulan lalu saya ingat ada orang yang punya mobil, tapi masang gearnya apa itu salah. Seharusnya maju malah mundur. Apa namanya? Jadi ada dalamnya itu yang ketukar. Orang bingung, kok malah mundur? Matiin aja. Cek bengkel, pasti ini yang salah nih. Oh benar. Begitulah ayat Quran. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, balik saja ayatnya. Itu ketahuan. Ayat 100 jadi 99. Ayat 99 jadi 100, tes saja, pasti ketahuan. Dengan apa mendeteksinya? Di samping dengan hafalan yang dia terima dari guru-gurunya, juga dari korelasinya. Kok nggak nyambung ya? Itu ayat dengan ayat itu tidak mungkin bisa ditukar, boleh dites. Begitu dibaca ketukar nggak enak. Nah, itu namanya korelasi.
Dan dengan ilmu korelasi inilah, dengan ilmu munasabah ini diketahui makna ayat yang depan melalui ayat yang di belakangnya. Misalnya, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat, dan seterusnya. Nanti syahrul ramadhana. Di ayat 183 hanya ada perintah berpuasa, tidak disebut waktunya. Ayat 184 disebutkan ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Kapan itu? Baru ayat 185 syahrul ramadhana. Berarti puasa yang diwajibkan itu pada bulan Ramadan. Tapi hati-hati jangan sampai kita salah nanti. Sebab kalau salah nanti subhanalladzi asra bi 'abdihi laila, ayat berikutnya wa ataina Musal kitaba wa ja'alnahu hudan li bani Israil. Nanti dikira bahwa Isra Mi'raj itu adalah Nabi Musa. Nah, waspada di sini. Dah ya, kepanjangan nanti malah jadi ulumul Quran kita ngajinya. Sekarang kembali ke ayat. Pada ayat 22 Allah menyebutkan bahwa Dia menurunkan air dari langit, tentu hujan maksudnya. Air itu jatuh ke bumi, lalu bumi itu menumbuhkan pepohonan, tapi disingkat oleh Allah. Kami turunkan air langit, lalu kami keluarkan buah-buahan. Ya tentu saja bukan langsung keluar buah kan. Nah pada ayat ini, ayat 23, Allah mengatakan, wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna. Jika kamu ragu terhadap apa yang kami turunkan. Tadi hujan, Allah turunkan. Sekarang ma nazzalna. Perhatikan indahnya Quran di sini. Subhanallah, saya tidak habis-habis kagum ya. Alladzi ja'ala lakumul ardo firasyan was samaa binaan wa anzala minas samai ma'an. Ini indah banget ya. Firasyan ma'an binaan, firasyan binaan ma'an. Itu aja udah nikmat banget. Wa anzala minas samai ma'an. Anzala menurunkan. Di sini nazzalna. Sama. Kami menurunkan. Jika kamu ragu tentang apa yang kami turunkan. Para ulama sepakat bahwa yang dimaksud dengan ma nazzalna di sini adalah Al-Quran. Ini Al-Quran. Ma nazzalna adalah Al-Quran. Dan para ulama sepakat abdina, hamba kami di sini adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dah, gak ada masalah sampai situ. Yang dimaksud dengan ma nazzalna, yang kami turunkan adalah Al-Quran. Dan yang dimaksud dengan abdina adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan. Ayat 21. Ya ayyuhan nasu budu. Nah, di sini ketemu. Ya ayyuhan nasu. Abada ya'budu. Ibadatan nanti abdan. Atau abdun. Ada abdan sih, ibadatan abdun atau abidun. Di sini, wahai seluruh manusia,
Jadilah kamu hamba bagi Tuhanmu. Perhambakan dirimu kepada Rabbmu. Di sini ala abdina yang disebut cuma satu orang. Di sini kan seluruh manusia. Jadilah kamu semua hamba Tuhanmu. Di sini satu orang Muhammad. Artinya apa? Muhammad adalah orang yang sudah mencapai ACC, diakui oleh Allah sebagai hamba. Kita kan masih daftar. Manusia yang langsung di hadapan Allah sudah diterima, diakui full bahwa dia berstatus hamba dan perilakunya mencerminkan penghambaan adalah Muhammad. Yang lain masih dalam proses seleksi. Apakah kita akan berhasil mendapatkan predikat stempel hamba Allah atau tidak? Kita ukur. Jangan-jangan kita belum naik dari status makhluk Allah menuju hamba Allah, kayaknya belum nyampe nih. Karena apa? Nabi Muhammad SAW dalam statusnya sebagai hamba, full hidupnya tergantung dia. Nah ya, kita nanti tambah kesel lagi lah. Maka di ayat lain, subhanalladzi asra, siapa bi'abdihi? Nabi Muhammad juga. Bangga banget kalau sampai Allah sudah tulis, dia hambaku. Ayo daftar. Daftar. Kan sudah ada modelnya. Jadi kalau panjenengan pengen juga diakui sebagai hamba dalam pengertian yang sebenarnya, ikutin aja. Ikutin aja. Perilaku Rasulullah, ucapan Rasulullah, ikuti. Nah baik, kita lanjut saja. Kalau pada ayat 22 Allah menyebutkan dia menurunkan Al-Quran ke bumi yang membuahkan pepohonan. Ini pada ayat 23 Allah turunkan Al-Quran kepada hambanya untuk manusia. Di sini Allah sedang menyerupakan antara air hujan dengan wahyu Al-Quran. Kalau begitu, maka pertama-tama supaya kita bisa menikmati, lalu menyikapi Al-Quran dengan benar, coba periksa kembali apa sih air fungsinya bagi kehidupan. Kita lihat di dalam surah Al-Anbiya ayat 30. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Awalam yarul ladzina kafaru anna as-samawati wal arda kanata ratqan fafataqnahuma waj'alna minal ma'i kulla syai'in hayy afala yu'minun. Silakan baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan apakah orang-orang kafir tidak mengetahui bahwa langit dan bumi keduanya dahulunya menyatu, kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan kami jadikan segala sesuatu yang hidup berasal dari air. Maka mengapa mereka tidak beriman? Shadaqallahul azim. Wa ja'alna minal ma'i kulla syai'in hayy. Segala sesuatu kami buat hidup dari air. Berarti air itu sumber kehidupan. Nah, sekarang kita lihat di dalam
Surah An-Nur ayat 45. Wallahu khalaqa kulla dabbatin mimma faminhum man yamshi ala batnihi wa minhum man yamshi ala arba' wa minhum man yamshi ala rijlaini wa minhum man yamshi ala arba' yakhluqu ma yasha' yakhluqullahu ma yasha'u innallaha ala kulli syai'in qadir. Baca. Benar yang 45 ya? Bismillahirrahmanirrahim. Dan Allah menciptakan semua jenis hewan dari air, maka sebagian ada yang berjalan di atas perutnya dan sebagian berjalan dengan 2 kaki, sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Menciptakan apa yang Dia kehendaki, sungguh Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Semua binatang melata itu dibuat dari air. Begitu pentingnya air. Badan manusia sekian persen isinya benda cair, benar enggak? Ya. Kawasan bumi sebagian besarnya juga air. Itu. Nah, untuk melihat betapa pentingnya air, kita cukup membaca satu saja ayat di dalam surah Al-Hajj ayat 5. Sok dibaca aja, terjemahnya agak panjang sih. Yuk dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai manusia, jika kamu meragukan hari kebangkitan, sesungguhnya kami telah menciptakan orang tua kamu, Nabi Adam, dari tanah. Kemudian kamu sebagai keturunannya kami ciptakan dari setetes air mani, lalu segumpal darah, lalu segumpal daging, baik kejadiannya sempurna maupun tidak sempurna, agar kami jelaskan kepadamu tanda kekuasaan kami dalam penciptaan. Kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang sudah ditentukan. Kemudian kami mengeluarkanmu sebagai bayi, lalu kami memeliharamu hingga kamu mencapai usia dewasa. Di antara kamu ada yang diwafatkan dan ada pula yang dikembalikan ke umur yang sangat tua, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu yang pernah diketahuinya. Atau pikun, kamu lihat bumi itu kering, jika kami turunkan air hujan di atasnya, ia pun hidup dan menjadi subur serta menumbuhkan berbagai jenis tumbuhan yang indah. Shadaqallahul azim. Di ayat ini yang penting adalah bagian akhir. Wa tarol arda hamidatan fa idza anzalna 'alaihal ma'a ihtazzat warbat wa ambatat min kulli zawjin bahij. Kamu lihat bumi itu kering kerontang. Maka apabila kami turunkan air hujan, maka bumi itu ihtazat, bergerak, goncang. Itu aslinya fahtazal arsyu, tazat, warobat, dan berkembang, hidup. Wa ambatat min kulli zawjin bahij, dan menumbuhkan tumbuhan yang elok-elok. Zata bahjah, al-bahjah itu elok, bagus. Makanya kalau di perumahan elok mestinya masjidnya al-bahjah. Bumi hamidah, kering
tandus, kerontang diserupakan dengan benda mati. Ketika disirami, kami yang menyiramkan air hujan padanya, gerak, berkembang, lalu menghasilkan buah-buahan dan pepohonan yang indah. Nah, ini makna fa'akhraja bihi minas samarati rizqan lakum, juga sama. Diserupakan oleh Allah dengan hati umat manusia yang kering. Kan hati manusia itu bisa kering. Bahkan bisa mengeras sekeras batu. Au asyadda qaswah. Ingat, summa qasat qulubukum min ba'di dzalik fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Lebih keras. Begitu disirami dengan Al-Qur'an, apa yang akan terjadi? Akarnya akan kuat menghunjam, bijinya akan tumbuh, lalu pohonnya akan meninggi, dan pada akhirnya pohon tadi akan menghasilkan buah-buahan. Dengan disiram oleh wahyu Al-Quran, akidahnya menjadi kuat, ibadahnya jadi meningkat, akhlaknya menjadi hebat. Anehnya, hari ini para ilmuwan sudah berkesimpulan bahwa air itu ada sumber kehidupan. Sudah sepakat. Yakin kan? Sudah yakin benar. Di mana-mana air sumber kehidupan, termasuk iklan minuman itu, mineral itu. Gambarnya air sumber kehidupan. Tapi orang, dan ini sesuai dengan ayat Quran. Mereka tahu Quran sudah bicara jauh-jauh hari. 15 abad yang lalu orang belum ngomong air sumber kehidupan, belum ada buku, belum ada tesis. Quran sudah bicara bahwa air sumber kehidupan. Lalu mereka dengan hasil penelitiannya menyimpulkan benarlah air sumber kehidupan. Yakin. Tapi anehnya mereka yang sudah yakin bahwa sumber kehidupan itu air, kok tidak yakin bahwa yang untuk menghidupkan hati mereka itu Quran. Padahal yang bilang itu sama-sama Allah juga. Yang bilang bahwa air sumber kehidupan Allah. Sekarang mereka yang ketemu hasil penelitian. Hasil penelitian mereka setuju dengan firman Allah. Tapi di saat yang sama mereka kok belum yakin juga bahwa Quran adalah yang dapat menghidupkan hati manusia. Kenapa? Karena mereka tidak melakukan penelitian. Maka penelitian dan pengkajian Quran itu penting. Diwarisi saja. Apa-apa yakin dengan yang kedengaran dari bapaknya. Udah lah Pak, Tuhan kayak gini ya sudah biar aja. Kritik Al-Quran terhadap kesalahan-kesalahan mereka tidak pernah mereka baca dan renungkan. Nah, berarti kita butuh dengan Al-Quran. Penting mana? Air apa Al-Quran? Saya kan bertanya bukan pakai kata lebih deh. Susah banget sih. Lebih penting mana air dengan Al-Quran? Mana yang lebih berbahaya? Tubuh yang kekurangan air atau hati yang kekurangan Quran? Lihat orang sibuk berobat. Setelah diperiksa dokter ternyata kekurangan cairan sampai di... Ada nggak orang yang merasa sakit? Aku ini kok hatiku kok meriang banget ya. Kayaknya perlu diinfus Quran nih, ada? Menyadari nggak? Memang namanya hati mah nggak ada berasa sakit kayak orang liver kan. Orang liver kan nggak merasa sakit ya. Orang yang jiwanya sakit tuh nggak menyadari. Apa orang gila itu sadar bahwa dia gila? Sadar nggak? Ya kalau sadar mah sembuh. Jangan-jangan kita ini sebenarnya orang gila semua, cuman tingkatnya berbeda. Dengan tingkat rendah dan tingkat tinggi gitu. Ada yang gilanya masyhur, ada yang mastur gitu loh. Nah kalau yang gila masyhur itu yang jalan-jalan. Kan wali juga ada yang masyhur, ada yang mastur kan. Ada wali yang masyhur, ada wali yang mastur. Mungkin orang gila juga ada.
Gila masyhur ya itu yang jalan-jalan di luar, yang nggak pakai baju. Kalau gila mastur mungkin pakai belangkon juga gitu loh. Pakai peci juga, sarungan juga, tapi gila jeroannya. Nah itu aja sudah, usah banyak-banyak ya. Kita nggak sampai 1 jam hari ini. Ayo kita mulai memeriksa diri kita dulu ya, diri kita dulu. Apa diri kita ini memang bumi yang tandus atau bumi yang lumayan. Tapi kalau subur kayaknya enggak deh. Jangan mengklaim lah. Saya nggak percaya. Bagaimana kok bilang bumi subur, ngaji aja ngantuk. Tapi mungkin itu kebanyakan disiram hujan jadi akhirnya busuk dulu gitu. Bukan. Kalau yang ngaji ngantuk tuh bukan kebanyakan pengajiannya, pengajian gadangnya malam. Tadi malam kan liatin WA mulu tuh. Ya kelihatan matanya bendul. Kalau anakmu, kalau istrimu, kalau negerimu kerontang itu berdebu. Akhlak kita itu debu semua. Berlaku kita ini kayak debu semua. Ayo kita mulai. Tadi, manusia tidak ragu tentang pentingnya air. Dan mereka menyimpulkan jauh setelah Allah mengatakannya. Kok nggak mikir ya? Berarti firman Tuhan ini benar. Coba yang berikutnya. Bahwa Al-Quran itu adalah sumber kehidupan rohani. Kenapa mereka tidak melakukan observasi? Kenapa mereka tidak lihat hasil penelitian orang bahwa ketika Al-Quran dibaca akan berpengaruh pada benda yang dibacakan Quran padanya? Ada pengaruh enggak? Ada. Benda mati saja, yang tidak punya nyawa, tidak punya ruh, begitu dibacakan Al-Quran, ada bekasnya, ada berdampaknya. Saya punya burung tuh, diem aja, disetelkan Quran bunyi juga. Aneh sebenarnya. Nembusnya kalimat-kalimat Al-Quran bukan hanya bisa diselaraskan dengan telinga manusia, telinga hewan bisa berselaras. Kenapa? Karena ini firman Tuhan, bukan ucapan manusia. Siapapun yang mengucapkannya asal benar, maka dia akan bisa diselaraskan dengan seluruh alam. Ditempel di mana saja Quran itu berpengaruh. Saya belum melakukan uji coba kalau misalnya buah-buahan yang satu dibacakan Bismillah, kemudian yang satu tidak dibacakan Bismillah. Itu lebih awet yang mana kira-kira? Kalau Ustaz Taufik lebih awet yang tidak dibaca. Sebab begitu dibaca Bismillah langsung dimakan masalahnya. Maksud saya gini, energi Bismillah ketika ditiupkan pada benda-benda, apakah ada pengaruhnya memberikan kekuatan? Itu kita belum melakukan uji coba. Tapi bahwa ayat-ayat Al-Quran yang dibaca kepada benda-benda tertentu, itu ada dampak positifnya, semua orang sudah tahu. Terbukti ayat kursi, ketika dibaca dia mengalahkan ayat-ayat yang lain. Dan ini pembuktian sabda Nabi, Sayyidu ayil Quran ayatul kursi. Tuannya semua ayat-ayat Quran itu ayat kursi. Maka dia paling hebat. Apa namanya? Energinya paling kaya. Namanya Tuhan kan, tentu paling kaya. Paling komplit. Dan ketika sinar itu digunakan untuk kebutuhan manusia dalam pengobatan dan lain sebagainya, ada dampaknya. Yang jadi masalah adalah ketika kita memberikan minum ayat Al-Quran, minum air yang sudah dibacakan Quran, dia harus diterima di gelas yang memang pas. Artinya apa? Si pasiennya juga harus yakin. Ketika dituangkan, dia masuk ke dalam hati yang yakin, tak nyambung dia. Tapi kalau belum ya air be, ya udah. Maka yakin, sugesti itu penting.
kehebatan orang-orang supranatural, mohon maaf ya, para dukun adalah kemampuan meyakinkan pasiennya. Dan untuk meyakinkan tuh nggak gampang. Kita harus yakin. Ya kadang-kadang sih yakin muncul juga kalau lagi parah-parahnya kan, tapi udah terlambat kan. Udah koma baru yakin. Meyakinkan orang. Nah sekarang kita, terutama teman-teman yang bertugas di rumah sakit ini, kudu mampu punya daya kemampuan meyakinkan orang bahwa dengan membaca ini sembuh. Tidak sedikit orang yang mengalami, banyak orang yang mengalami itu. Teori kedokteran tetap dipakai, tapi teori uluhiyah juga harus dipakai. Teori ketuhanan dipakai. Jadi latihan ya kita meyakinkan orang. Kan banyak orang yang meyakinkan timbang gitu-gitu aja, tapi orang didawir karena duitnya banyak juga. Kan teori meyakinkan itu. Meyakinkan. Baik, hamba yang dimuliakan. Terus dikaji di kediaman masing-masing apa manfaat Al-Qur'an. Kalau perlu, kalau dalam ilmiahnya apa H2O ya. Air itu apa? H2O. H2O ya. H2O kandungannya berarti apa aja? Hidrogen, oksigen. Coba renungkan. Dia yang menyerupakan Quran dengan air hujan. Ini adalah hidrogen dan oksigennya hatimu. Bisa bayangkan kalau badan kurang oksigen kayak apa? Kurang hidrogen kayak apa? Orang yang jarang baca Quran, hatinya akan kehilangan hidrogen dan oksigennya. Maka ayo perbanyak ini. Kalau banyak oksigen orang nggak rugi ya. Ada nggak istilah kelebihan oksigen? Ada nggak? Ada istilah kelebihan oksigen? Nah porsinya perlu. Itu mah keracunan oksigen apa? Itu mau di luar. Maksudnya dalam tubuh kita. Dalam tubuh kita tidak ada istilah kelebihan oksigen. Yang banyak kurang. Itu mah karbon dioksida mungkin kali ya. Itu keracunan makan kertas karbon kali. Ya, ayo. Segala cara kita tempuh untuk memasukkan oksigen dalam tubuh kita kan. Ada yang pakai bantal panas kan. Dilakoni panas juga, yang penting oksigen masuk. Tapi apa kita juga ingin memasukkan oksigen Quran tuh dilakoni sampai keringetan? Enggak juga lah. Mau cuma tinggal mangkat 1-2 kilometer juga sudah malas kita. Padahal di situ ada kesehatan rohani kita. Sallallahu alaihi Muhammad. Al-Fatihah. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Lana dzunubana wa li walidaina warhamhum kama rabbana shighara wa li jami'il muslimina wal muslimati wal mu'minina wal mu'minati al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nasi li yaumin la raiba fihi innallaha la yuhibbul mi'ad. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.